Cinta secukupnya. Aku tak pernah berpikir mencintaimu, walau cuma sekejap. Tapi yang terjadi tak ubahnya alur nasib yang terbalik. Aku mencintaimu sejak kali pertama. Saat lembut sapamu terucap, tanpa kusadari lajunya. Aku sudah lama menunggumu, mengurungku dengan cinta satu-satunya. Ku bela tanpa harus aku bertanya-tanya. Bukankah cinta memang tak pernah butuh alasan? Meski cuma satu huruf. Sepertinya iya. Terjerat rindu yang menerpal namanya di setiap kedip mata. Entah semu atau nyata. Setidaknya aku kira ini cinta. Semoga. Menerka rencana hati tanpa praduga. Mencari jalan ke rumah hatimu. Masih kujauhkan perjalanan yang harus ketumpu. Beri aku tanda meski hanya sebatas senyum. Setidaknya kebersamaan yang teratas dari senja hingga dini mendakwa rasaku untuk kembali takluk padanya. Lagi. Getar itu tak jadi menepi. Rindu itu tak jadi meratapi basi. Damba yang kupelihara di tepian asa ternyata menampilkan pesona indah malam ini. Mendung hitamnya saja sudah membuat keputusan yang sangat sulit. Sekuat-kuatnya ditahan agar tak menetes ke bawah. Jauh di dasar hati, muaranya itu sudah tercemari. Berusaha keras, namun air bah ini susah jernih. Pikirannya tak kunjung surut. Sudah sangat pekat kau belah awan gelap agar kekecewaan tambah mencemari. Sengaja agar senja tak terlihat lagi, agar bintang-bintang berguguran. Matahari yang kau sebut dulu nampak saingannya. Bola-bola api itu kau jatuhkan pada kenangan yang menggenang pun kau tak sudi melihatnya. Yang salah bukan siapa-siapa. Uapan air yang mendidih ini jangan sampai salah lagi jadi bahan bakar di jiwanya, menghidupkan matahari, menyalakan bintang-bintang lagi. Setelah senja yang pergi tanpa pamit itu, selalu ada rembulan yang setia menunggu dengan hati yang sabar menanti.
sampai kita bertemu dahulu. Ini hanya jarak. Bukankah dulu kita sepaham soal itu? Ini hanya jarak. Asal kita tetap saling percaya, semuanya akan baik-baik saja. Asal kita bisa menjaga hati, tidak akan ada yang tersakiti. Tapi kenapa sekarang kamu mempermasalahkan jarak ini? Jarak yang ada di antara kita. Apa kamu mulai lelah? Atau kamu bosan? Karena pertemuan tak bisa kita agendakan setiap kali rindu datang. Apa kamu ingin menyerah setelah apa yang kita lewati bersama? Apa kamu ingin menyudahi semua ini? Kumohon pikirkan lagi. Aku yakin ada jalan lain selain perpisahan. Aku yakin itu. Kumohon pikirkan lagi. Hal-hal yang membahagiakan bersama dengan orang-orang yang menyenangkan. Ketika aku pulang, semua terasa seperti mimpi. Malamku jadi sepi, sunyi, dan sendiri aku benci. Hidupku dipenuhi dengan rasa khawatir. Awan mendung seperti berjalan di atas kepalaku setiap hari. Itu kenapa bahagia walau sederhana tampak tak begitu nyata. Tadinya aku pikir itu hanya mimpi. Aku adalah orang yang beruntung, dikelilingi dengan orang-orang baik, mengajarkan betapa hidup ini luas. Bukan hanya sebatas aku dan dia, apalagi sebatas aku dan diriku sendiri, yang entah kenapa semua terasa jauh lebih baik hanya dengan ada mereka di sampingku. Kayak pernah gak sih kalian bahagia di dekat seseorang, tapi bukan karena fisiknya, bukan karena raut wajahnya, bukan tentang alis tebalnya atau ngeliat punggungnya dari kejauhan, tapi lebih jauh dari itu. Kamu bahagia hanya dengan mendengar suaranya, langkah kakinya, isi pemikirannya, selera humornya yang kadang receh. Semua yang bikin kamu jatuh, tapi gak selalu karena cinta. Gak selalu tentang fisik. Terima kasih. Aku harap kita semua seperti ini selamanya. Bahagia meski kembali sepi.
bahagia meski tak selalu. Bahagia dengan hal-hal sederhana. Untuk kita yang hebat, sementara harus berpisah tempat. Jarak kini menjadi sekat, dan berpisahan kini seolah menjadi penghambat. Pernah terlintas dalam pikiran untuk mengakhiri, namun rasanya sangat berat hati. Kita bersatu bukan karena ego, melainkan karena rasa cinta yang tumbuh dengan sendirinya, tanpa adanya paksaan dan tanpa adanya tekanan. Sulit mendeskripsikan rasa ini, terkecuali memahami bagi ia yang memiliki hati. Tidak mudah untuk saling berjauhan. Bukan hanya berbeda tempat, namun juga berbeda kesibukan. Oleh karenanya, segala sesuatunya harus kembali disesuaikan. Banyak arah melintang di depan, pun banyak sekali godaan. Sudah banyak korban akibat berjauhan. Akankah kita seperti yang sudah kejadian? Astagfirullah, sungguh tak dapat dibayangkan. Hanya iman yang menjadi pegangan. Seberapa jauh dan lama kita berjauhan, kita dikuatkan oleh tekad dan tujuan. Janji dan cita yang kita impikan, itulah yang menjadi spirit dalam perjuangan. Menjaga dan percaya, itulah pedoman untuk kita yang sedang berjauhan. Doa sebagai penguat keyakinan bahwasannya diri yang rapuh akan kembali dikuatkan, yang berpisah akan disatukan, dan yang jauh pada akhirnya akan didekatkan. Hanya perihal waktu dan juga kekuatan iman. Semoga kita yang berjauhan segera dipertemukan. Berlari mengejar, dalam angan seraya mengutuk waktu. Akal sehat menjadi korban, rintikan rindu mendebat perlahan, mengenai jarak yang mengusut berantakan. Di sini langitku sudah mulai gelap, semburat jingga tepat di tepi barat kulihat. Apakah langitmu di sana sama? Bayangku berkecamuk meminta hebat akan temu yang tiba-tiba saja mengamuk begitu rindu. Aku terbawa rasa, mengalunkan melodi yang sama berjumpa denganmu lewat kala, yang kini terkenang. Akhirnya kembali ku tersenyum mengenangmu dengan cinta masa itu. Karena sesak merindukanmu sama saja seperti detak jantung. Terbawa dimanapun aku berada. Tapi tidak apa, aku baik-baik saja. Karena sesulit pertemuan di banyak harapan akan selalu ada akhir dengan kebahagiaan. Aku percaya itu. Saat jauh pun, aku tetap merasa baik. Entahlah, hangat saja kurasa. Di dekapan doa mengalir dalam nadi setiap waktu. Pagi ku sapa mentari,
Selamat pagi, kataku. Masih belum pagi, balasmu. Menyebalkan. Teringat, nyatanya kita berada di dua garis waktu yang berbeda. Di dalam pijakan bumi yang berbeda. Kamu di daerah sana, sedangkan aku di seberang sini. Tidak ada jumpa, tidak ada temu. Aku hanya ingin mengharapkan harapan-harapan doa terwujud seketika. Rasanya rindu itu candu. Setiap apa yang ku dapat entah sekecil hal darimu, aku selalu ingin itu abadi. Di dalam senja yang akhirnya menjelma menjadi kalimat-kalimat sajak tak bertepi ini, ku raih beberapa ingatan yang mengabadikan. Ku raih bahagia karena syukurlah kamu berhasil membuat kepalaku terisi penuh akan pikiran-pikiran tentangmu. Aku tidak akan lupa, bahkan hari ini pun bersyukurlah kamu masih di dalam dakapan doa. Ini cinta, meskipun dalam jarak. Kita hanya bisa saling mendoakan, walau jarak memisahkan kita. Tak jadi masalah. Jarak tak pernah jadi alasan atas perasaan kita yang mulai saling bertautan. Walau aku dan kamu terpisah ratusan kilometer, namun tak ada kata menyerah. Kita percaya ini cinta. Saat pertama berjumpa, setelah sekian lama, hanya berkenalan di dunia maya. Jemari kita mulai bergenggaman pada pertemuan kedua. Mungkin terlalu terburu-buru jika menyebutnya cinta. Tapi apakah namanya? Jika ingin selalu bertemu, meskipun aku dan kamu belum saling mengungkapkan rasa. Aku sering merindukanmu di malam yang dingin, saat udara terasa lebih mencekik daripada biasanya. Hanya suaramu di ujung telepon. Sekedar pesan singkatmu yang bisa hangatkan suasana. Memang kita tak bisa seperti mereka yang bertemu setiap hari, melepas rindu sesuka hati. Kita hanya dua manusia yang berusaha tak menyalahkan jarak, berusaha berfokus pada cinta
dan rindu yang mulai membengkak. Apakah kita akan bertahan melawan rasa takut kehilangan? Mungkinkah kita bisa memahami keinginan Tuhan membatasi kita dengan jarak ini? Dan kamu hanya bisa menjalani yang kita yakini. Ini cinta, meskipun dalam jarak. Kita hanya bisa saling mendoakan, walau jarak memisahkan kita. Tak jadi masalah, asalkan kau bisa jaga hatimu. Tak peduli apa kata orang tentang hubungan kita. Yang penting kau dan aku saling setia. Sedari tadi, secangkir kopi menemani sepi. Aroma yang sama menyapa kembali. Pikirku berkecambuk mengenai masa yang dulu ada. Nyata dulu, saat di sampingku, seseorang menggenggam kopi yang sama. Hanya saja kopinya hitam pekat. Canduku beriringan dengan hujan saat itu. Percikan yang membawaku tenang dan rasa selalu ingin bersama. Seperti film romansa. Bersamanya waktu itu begitu apa adanya. Sederhana, masih teramat sederhana. Kini, segalanya rumit terbelenggu waktu. Aku tidak tahu kapan itu berakhir. Dia pergi. Sangat jauh, teramat jauh. Tidak ada titipan salam atau sekedar untuk pamit. Mungkin saat ini aku hanya sedang rindu. Aku merindukan begitu banyak hal tentang sosok itu. Bagaimana caraku dulu memeluk amarahnya. Bagaimana jariku berada di dalam genggamannya. Saat dulu itu, saat semuanya begitu jenaka. Mempeributkan hal kecil, menyukai apa yang dia sukai, berjalan setapak tanpa jeda dan jarak. Kau, apa kabar? Kini ku tahu, rindu kini mempunyai nama. Kamu yang tidak akan pernah kembali. Kamu yang akan berbeda, tidak lagi sederhana seperti dulu. Kamu yang pada akhirnya menjadi kenangan. Aku tidak akan pernah menyebutkannya kembali sebagai luka. Aku hanya sedang merindukannya. Walau hanya angan dalam benak. Setidaknya, aku mengingat mata yang menatapku dulu. Setidaknya, aku mengingat bahwa dulu kita pernah bercerita mengenai perasaan yang sama. Tidak ada hal lain selain setelah kepergiannya. Dia sudah pergi. Dan mungkin sudah bahagia pilihannya. Aku hanya terus berusaha untuk bersahabat kembali dengan kala. Aku sadar, merindukannya hanya dalam sajak hitam di atas putih tidak akan mengubah apapun. Kadang pula, percikan hujan saat sepi membuatku ingat. Kalaupun dentingan sebuah senar gitar kembali membawaku bernyanyi dengannya, apakah akan sama? Rindu itu mendekap, erat menggenggam, tidak akan patuh saat dilarang, tidak akan pergi saat dipaksa. Aku merindukanmu, dan karena hal tak beralasan itu, semoga kau memaafkan rinduku.
Jarak. Jika benar waktu itu wajahmu kau tenggelamkan di halaman buku-buku, tidak salah jika aku bercita-cita agar menjadi huruf-huruf yang memandangi air matamu menetes jatuh padaku. Jika kau dan air matamu adalah satu, tidak salah, kaulah yang mengalir hangat, meliuk meresap padaku. Lukamu menjadi kataku. Sudah sempurna air matamu menjadi kalimatku. Sesatmu menjadi sajakku. Harummu menjadi haraku. Apa yang padamu sampai padaku tanpa ucap, cukup dengan sesak. Apa yang padamu sampai padaku tanpa ucap, cukup dengan sajak. Aku menjadi huruf-huruf di tengah-tengah sesakmu yang tak asing. Di dalam gulunganku, kau adalah surat yang tersesat di labirin-labirin bukuku di tanganmu itu. Di dalam labirin yang sama, kita tidak pernah bisa bertemu. Padahal hanya sederpa wajahmu dari barisku. Tak berjarak jemarimu dari lembarku. Tapi kita sendiri adalah jarak itu. Yang paling jauh di antara kita adalah apa yang tak terbaring di barisku, apa yang tak tertetes di tangismu. Hanya itu saja. Yogyakarta 2018. Mugi Asari Salam. Hai guys, jangan lupa like jika suka dan komen kami agar terus berkembang. Terima kasih sudah mengklik video ini. Intro. LDR atau long distance relationship, kata yang tepat untukku yang menjalani hubungan jarak jauh ini. Kenapa tidak? Aku berani mengaduk janji, bertaruh demi masa depan yang belum pasti. Bermodalkan ketulusan hati, rasa cemburu memang selalu menghantui. Rasa curiga juga tak pernah terpungkiri. Jelas saja, ragaku jarang sekali untuk bertemu, meski sekedar menanyakan kabar tentangmu. Angin di malam ini begitu lembut, dengan kesepian yang selalu menemaniku. Rinduku serasa berlarut-larut, karena sosokmu selalu ada di pikiranku. Jika hukum gravitasi berbunyi, semua benda yang ada di permukaan bumi pasti akan jatuh ke bawah. Maka aku juga punya hukum tentang rindu, yang di setiap pikirku semua hanya tentangmu. Mungkin semua rasa ini akan tersimpan di dalam jaringan rindu, hingga aku tak sabar. Kapan aku bisa memecah jaringan rinduku? Berhubung aku hanya bisa berbagi kabar via sosial media, banyak pertanyaan yang sering kuajukan kepadamu. Sedang apa? Kamu sudah makankah? Jangan tidur malam-malam. Semua itu menjadi menu wajib bagiku, yang hanya bisa membaca kabarmu, bukan menemani di sampingmu. Pernah juga aku jatuh di titik di mana aku kehabisan topik pembicaraan. Alhasil, kita hanya saling bertatap muka sambil bertukar tawa. Hahaha.
hingga akhirnya ucapan good night mengakhiri semua itu. Sembari aku taruh handphoneku, aku berpikir akan ada sebuah ikatan, biarpun itu terdapat suatu cobaan. Namun semua itu akan hilang jika terdapat salah satu yang melanggarnya. Jalan satu-satunya yaitu kembali atau berpisah. Indah di awal, namun hancur di akhir. Mengapa bisa? Itulah yang aku bingungkan saat ini. Akan ada suatu rencana yang begitu mudah diungkapkan. Lalu mengapa semua itu terjadi dan terhiraukan? Akan hilang kesempatan yang telah terjadi. Semua juga merenungi banyak cara yang mengikuti, namun tak terjadi. Asal mulanya masalah yang dialami, niat yang hilang dari diri sendiri, memberi rasa sirna begitu mudahnya untuk mengakhiri.